kembali di dalam ibadah tengah minggu. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya bahwa kita semua ada di dalam hadirat Tuhan ketika kita boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau mengurapi bagi setiap kami, bahkan memenuhi hati kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau berkarya dengan sebebas-bebasnya memenuhi bagi setiap kami. Bahkan setiap mereka Tuhan yang mengikuti akan rekaman ini Bapa, kami percaya Tuhan bahwa hadirat Allah nyata bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kini saatnya kami boleh memuji Engkau, karena kami Tuhan ingin menyenangkan hati Engkau. Itulah yang menjadi motivasi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama angkat pujian ini dengan penuh kerinduan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukmu,
Biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa bagi setiap kami, bahwa Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Atas segala apa yang boleh kami hadapi saat-saat ini Tuhan, itu tidak menjadikan kami goyah Bapa. Terlebih ketika firman boleh ditaburkan Tuhan, sungguh menguatkan bagi setiap kami. Karena kami punya dasar yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus mengurapi bagi setiap kami, terlebih hamba-Mu. Boleh Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Lama kita nggak pernah ketemu ya. Tapi kita percaya, saya meyakini kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja, oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Baik, kita pada siang ini akan merenungkan dari Mazmur 46 yang merupakan ayat 1 sampai 11, tetapi kita baca aja ayat yang ke-11 ya. Di sini dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau yang mengambil alih bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sesuatu yang membawa kami semakin melihat bahwa hanya Tuhan Yesus yang adalah perlindungan dan kekuatan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Ya, sore ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 46. Ada 3 poin penting yang kita akan pelajari bersama. Iya, poin yang pertama, perlindungan dan kota benteng kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Iya, memang Mazmur ini dilatar belakangi dengan penyerangan Sanherib kepada yang direncanakan akan menyerang orang-orang Israel. Mereka ketakutan, mereka ada dalam kengerian, mereka ada di dalam tekanan, dan mereka sungguh menjadi lemah. Dan bagaimana Raja Hizkia bersama Yesaya, dia menguatkan rakyatnya, mengingatkan bahwanya Allah yang luar biasa, yang besar, Allah pencipta, bukan buatan manusia. Dan inilah yang dikatakan di dalam Mazmur ini, di dalam ayat yang kedua, bahwa sebagai penolong sangat terbukti. Dia membuktikan di dalam ayat 21 dari 2 Tawarikh 32 bahwa ketika Yesaya dan juga Hizkia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya dilepaskan, maka Allah mengirim malaikatnya menolong semua orang Israel. Dan sampai hari ini pun dia tetap menjadi kota benteng kita. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita juga belajar dan kita melihat bahwa perlindungan kita bukan dari manusia, bukan dari lingkungan, bukan dari mana-mana, hanya ada di dalam Tuhan. Karena Mazmur 46 ini ayat yang ke-6 mengatakan, ketika Allah ada di dalam kota itu, maka kota itu tidak akan digoncangkan. Maka Allah memberikan damai sejahtera. Walaupun ayat 3, 4, dan 5 itu menuliskan bahwa kita ini tidak kebal terhadap masalah, terhadap pergumulan. Walaupun Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa kita ada di dalam kelimpahan jika kita ada di dalam Yesus. Tetapi bukan berarti bencana, masalah, kesulitan, apapun yang dihadapi saat ini membuat kita terbebas. Tidak, kita ada di dalamnya. Tetapi berita yang luar biasa, Dia Allah yang besar itu memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Karena Dia adalah benteng perlindungan kita. Memang sekarang ini ada banyak perumahan yang dibangun dengan sistem keamanan yang luar biasa, dengan penjagaan yang sangat baik. Tetapi sesungguhnya penjagaan yang terbaik adalah yang diberikan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan ada di dalam kota itu, maka kota itu tidak tergoncangkan. Begitu juga ketika Tuhan ada di dalam rumah kita, ada di dalam keluarga kita, ada di dalam diri kita. Seyogianya ketakutan, kengerian, kebimbangan itu
bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Takut normal saja, saya pikir, selama itu tidak melebihi dari kepercayaan kita pada Tuhan. Karena ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-7, nggak ada tempat berlindung yang aman. Negara, bangsa, daerah, semua mengalami hal yang sama di dalam pandemi ini. Nggak ada tempat yang aman. Tempat yang aman adalah di dalam Tuhan. Di mana kita bisa bersyukur, di mana kita bisa berseru, di mana kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita. Dan yang terakhir, ayat yang ke-11. Di sini dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan. Bahkan Dia Allah semesta alam. Perlindungan dan benteng pertahanan kita itu luar biasa. Dia bukan sementara. Dia tidak ada limit. Dia nggak ada masa berhenti atau jeda ataupun masa berakhirnya. Perlindungan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan serta penyertaannya itu berlangsung kekal sampai kita menutup mata. Sebagai orang-orang tebusannya, sebagai orang yang dikasihinya, sebagai orang yang dijadikan biji mata kesayangannya, Dia ada bersama dengan kita. Saya selalu ingat ketika saya pertama kali percaya kepada Tuhan, dikatakan oleh kakak rohani saya, ketika kamu menerima Tuhan, bukan berarti kehidupanmu seperti jalan tol, tetapi kamu akan menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan yang memegang tangan kita. Dan Dia setia, Dia terus menyertai kita sampai pada akhirnya. Haleluya. Saya harap dan saya sungguh rindu kita mendapatkan berkat di dalamnya. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kami rindu kembali menguatkan kami yang dalam kelemahan, supaya setiap jemaat Tuhan sungguh mengerahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan yang sebagai Allah, Juru Selamat dan juga kota bentengnya. Dan biarlah saat ini Engkau yang memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.